Dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talqinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya Alqamah. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan naza, maka segeralah mereka mentalkinnya. Namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja mereka laporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Apakah dia masih mempunyai orang tua?" "Ada, wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta." Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemui ibunya, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, "Katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, biarlah Rasulullah yang akan datang menemuinya." Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, "Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah." Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasul pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah." Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan salat, banyak puasa dan senang bersedekah." Lalu Rasul pun bertanya lagi, "Lalu bagaimana perasaanmu padanya?" Dia menjawab, "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Kenapa?" Kemudian ibunya Alqamah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan aku, dan dia pun durhaka kepadaku." Maka Rasul pun bersabda, "Sesungguhnya kemarahan seorang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadah." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak." Si ibu Alqamah berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat?" Rasul pun menjawab, "Saya akan membakarnya di hadapanmu." Ibunya Alqamah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku." Maka Rasul pun menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Salat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya." Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridha kepada anakku Alqamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadah ataukah belum. Barangkali ibunya Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku." Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga.
Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensalatkannya dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhanya. Karena ridha Allah tergantung pada ridhanya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Wallahu a'lam."